Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Let us sing of His love. Let us sing of His love once again, of the love that can never decay, of the blood of the Lamb that was slain, till we praise Him again in that day. I believe Jesus saved, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. Let us sing of His love once again, of the love that can never decay, of the blood of the Lamb that was slain, till we praise Him again in that day. I believe Jesus saved, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saved, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Dan saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 저희와 늘 함께 하심에 감사합니다. 저희를 붙들어 주시고 인도해 주심에 주님 감사합니다. 하나님 저희가 오늘 함께 모여서 주님께 예배 올려드립니다. 이제 함께 우리 블라트나 아궁 리아나 이브 요나 헬다 빠빠게레사 이브 유니커 엘소 이브 민사랑 저까지 페브리카 이브 에블린 이자 지아 빠빠꾸아 빠빠 핸드라 노바 주여 그리고 모든 가족들 주여 함께하여 주시옵소서. 성령 충만함으로 채워주시옵고 하나님의 말씀으로 온전히 채워줄 수 있도록 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 하나님 저희의 심령을 주여 붙들어 주시옵소서. 오늘 제가 하나님의 말씀을 전할 때 좌로나 오로나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 늘 함께 하시며 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Semuanya sehat? Puji Tuhan, saya juga sehat. Puji Tuhan. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC. Setiap hari untuk kesehatan dan kedamaian di dalam Tuhan Yesus kita. Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadah Minggu ke-3 bulan Desember 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Mungkin hari ini ibadah offline terakhir. Okay? Karena tanggal 25 kita akan beribadah bersama secara offline dan tahun 2023 setiap minggu kita akan beribadah secara offline. Okay? Baik. Puji Tuhan. Pertama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga.
Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Seperti yang telah kita lihat, pertobatan selalu mendahului iman dalam menanggapi Injil. Oleh karena itu, sekarang kita akan melihat pertobatan. Saat kita mempertimbangkan semua doktrin ini, hal terbaik yang dapat kita lakukan di awal adalah mencatat arti dan implikasi dari istilah yang digunakan. Arti kata bertobat adalah berpikir lagi dan berpikir sekali lagi. Jika sebelumnya Anda menghapus ingatan Anda tentang seluruh topik tentang iman dan berhenti memikirkannya, pertobatan berarti memikirkan kembali. Kata bertobat tentu saja berasal dari bahasa Latin dan tidak ada yang salah dengan itu sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa kami menggunakan kata kasus ini secara umum dan banyak terjemahan Alkitab kami yang menggunakannya. Karena kata Yunani metanoia dari Perjanjian Baru mengandung lebih banyak arti daripada kata lainnya, Latinnya. Metanoia atau pertobatan tidak hanya berarti berpikir sekali lagi. Ada faktor yang lebih penting yang terlibat dalam hal ini, yaitu pemikiran ulang ini menghasilkan perubahan pikiran kita. Itu tambahan yang bagus. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang dengan sempurna menyatakan hal ini. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Poin yang ingin saya sampaikan sangat jelas dalam kasus putra kedua. Ketika ayahnya memintanya untuk pergi dan bekerja di kebun anggur, dia menolak. Tetapi setelah beberapa saat, dia bertobat dan pergi. Apa yang terjadi padanya? Dia jelas berubah pikiran. Mungkin dia marah pada ayahnya karena merusak rencananya. Mengatakan tidak yang belak-belakan dan kasar dan pergi. Memikirkannya lagi. Itulah artinya, itulah langkah pertama. Anda kembali dan memeriksa kembali apa yang telah Anda menolakkan. Anda pikirkan lagi. Tapi itu belum semuanya. Dia berpikir secara berbeda. Dia merubah pikirannya. Dia menolak sebelumnya. Tapi sekarang dia pergi dan bekerja di kebun anggur. Namun ini tidak menjelaskan semua arti dari istilah hebat ini. Anda benar-benar berubah pikiran. Namun saat Anda berubah pikiran, Anda harus memendam penyesalan atas pandangan salah yang Anda miliki sebelumnya dan atas tindakan salah yang dihasilkan dari pandangan tersebut. Pertobatan tentu memiliki unsur penyesalan ini. Pemuda ini pasti sudah memikirkannya dan berkata, sangat salah untuk memberitahu ayahku bahwa dia tidak hanya berubah pikiran, tetapi dia juga menyesal mengatakan dan memikirkan hal yang salah. Jadi secara umum dapat dilihat bahwa cara terbaik untuk mengetahui arti suatu istilah yang digunakan dalam Perjanjian Baru bukanlah dengan melihat kamus, tetapi dengan melihat konteksnya. Tuhan kita dalam perumpamaan seperti ini mendefinisikan apa yang dia maksud dengan istilah yang dia ucapkan. Lalu ada elemen penting lainnya yang sangat penting untuk pertobatan. Perubahan perilaku. Kemudian dia bertobat dan pergi. Tindakan adalah bagian dari pertobatan.
Itu akan menjadi penyesalan, bukan pertobatan sejati jika sang anak hanya mengubah sudut pandangnya dan menyesal berbicara seperti itu kepada ayahnya dan kemudian duduk atau pergi menghabiskan sore hari di pantai bersama teman-temannya. Melakukan apa yang sebelumnya kita tolak adalah bagian penting dari proses pertobatan. Jadi kondisi ini, sikap ini, sesuatu yang baru yang muncul ketika orang mendengar dan menanggapi panggilan Injil yang efektif adalah elemen penting dari pertobatan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membawa kita pada pertobatan? Dalam arti tertentu, kami telah menjawab bahwa panggilan efektif melakukan tugasnya. Tapi itu tidak cukup. Anda perlu melakukan lebih banyak analisis. Apa yang menyebabkan pertobatan dalam diri kita? Apa yang ditawarkan Alkitab sebagai jawaban atas pertanyaan ini adalah kata anugerah yang diberkati. Pertobatan adalah anugerah Allah yang menuntun pada tindakan di pihak manusia. Dalam Zakaria 12 ayat 10, Tuhan berkata bahwa Dia akan mencurahkan lokasi karunia dan permohonan atas umatnya. Betul sekali. Tidak ada pertobatan tanpa kasih karunia dan permohonan. Sekarang mari kita lihat perjanjian baru. Petrus berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Tahukah Anda bahwa sama seperti Kristus memberikan pengampunan dosa, demikian juga pertobatan? Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mencatat bagaimana orang-orang bereaksi terhadap cerita Petrus tentang pertobatan Cornelius. Mereka heran bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang bukan Yahudi, sama seperti Dia turun ke atas orang Yahudi pada hari Pentakosta. Kemudian ada tertulis, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Pertobatan adalah karunia kasih karunia dari Tuhan. Melihat kasus Paulus, dia menulis kepada Timotius dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 25. Paulus memberitahu Timotius bagaimana menangani mereka yang tersesat dan jatuh ke dalam kesesatan, menegur mereka dengan lemah lembut. Alasan Paulus berkata demikian adalah sebagai berikut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kita tahu dari mana datangnya pertobatan. Oleh karena itu, pertobatan adalah karunia kasih karunia yang menolong kita untuk bertindak. Dan Tuhan Yesus melakukan ini melalui pengajaran dan pemberitaan firman. Alkitab mengajarkan hal ini dengan berlimpah. Injil diberitakan, firman diberitakan, memanggil orang untuk bertobat. Dengan tidak memandang lagi zaman kebutuhan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Bagaimana dia melakukannya? Itu adalah melalui penyebaran firman. Contoh penting adalah adegan dalam kitab Yunus di mana penduduk Ninue bertobat melalui khotbah Yunus. Contoh lain adalah adegan dalam Kisah Para Rasul 2 di mana Rasul Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berkhotbah di Yerusalem pada hari Pentakosta. Saat dia berkhotbah dan Roh Kudus menerapkan kata-katanya, orang-orang berseru. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ini adalah tanda pertobatan.
Dan itu adalah firman yang dikotbahkan, yang melakukan pekerjaan itu. Keadaan pertobatan ini dihasilkan oleh pemberitaan kebenaran. Paulus juga mengingatkan orang Tesalonika tentang apa yang telah terjadi pada mereka. Mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Apakah hasilnya? Mereka meninggalkan berhala mereka dan berpaling kepada Tuhan untuk melayani Tuhan yang hidup dan benar. 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 9. Pemberitaan Injil menyebabkan pertobatan. Itu membawa kita ke prinsip ketiga. Sejauh ini kita telah melihat istilah dan bagaimana pertobatan terjadi. Sekarang kita harus bertanya, apa yang terlibat dalam pertobatan? Kami sekarang mencoba untuk mengukur kehebatan pertobatan. Saya melakukan ini bukan hanya karena Alkitab dengan jelas mengajarkannya, tetapi lebih dari itu, saya tidak dapat merupakan fakta bahwa saya sekarang adalah seorang pengkhotbah. Dia yang bisa lupa bahwa dia adalah seorang pengkhotbah ketika berurusan dengan firman Tuhan harus bertobat. Ini karena firman Tuhan bukanlah suatu pokok bahasan yang harus diperhatikan secara teoritis, tetapi suatu hal yang sangat praktis. Alasan mengapa kita harus menangani masalah ini adalah jelas bahwa antara lain kita belum sepenuhnya menyadari arti pertobatan yang membawa kita ke titik ini tidak hanya di dunia saat ini tetapi juga di gereja. Itulah yang hilang. Orang sering membuat keputusan tergesa-gesa bahkan tanpa menyadari arti pertobatan. Kita belum sepenuhnya memahami tinggi dan dalamnya serta panjang dan luasnya pandangan Alkitabiah tentang pertobatan. Kemudian izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang terlibat dalam diri seseorang ketika dia bertobat. Jawabannya tentu saja adalah melibatkan seluruh kepribadian orang. Pertobatan harus mencakup seluruh kepribadian. Jika tidak, itu bukanlah pertobatan sejati. Pernyataan klasik tentang hal ini adalah Roma 6 ayat 17. Rasul Paulus berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Mari kita menganalisis kata-kata ini. Apa yang terlibat di atas segalanya, pikiran, intelek terlibat. Terlalu banyak orang berpikir bahwa mengajak orang untuk bertobat hanyalah menekan mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka hanya berurusan dengan kemauan. Tapi masalah kemauan bukanlah urutan pertama, tapi terakhir. Roma 3 ayat 20 juga menyatakan hal ini. Rasul Paulus berkata, oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itulah tujuan hukum. Saya percaya bahwa tidak ada yang akan bosan walaupun saya terus-menerus mengacu pada kaum Puritan. Ini akan menjadi hari yang menyedihkan jika orang bosan dengan Puritanisme. Alasan saya menyebut kaum Puritan adalah ini. Mereka selalu percaya pada nilai dari apa yang mereka sebut. Berlakunya hukum yang tegas sebelum menerapkan pesan Injil. Dengan kata lain, mereka dengan cermat memeriksa apakah manusia benar-benar sadar akan dosa. Pelaksanaan awal hukum ini juga mencirikan khotbah George Whitefield, John Wesley, dan Charles Wesley. Nyatanya, hingga akhir abad ke-19, inilah ciri khas khotbah Injil yang sejati. Inilah yang dimaksud dengan berlakunya hukum. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itulah fungsi hukum. Hukum itu ditambahkan oleh karena pelanggaran. Galatia 3 ayat 19. Itu tidak pernah diberikan untuk membeli orang jalan menuju keselamatan. Hukum tidak bisa melakukan itu. Karena hukum itu tak berdaya oleh daging. Roma 8 ayat 3. Lalu mengapa hukum itu
diberikan. Hukum diberikan untuk menunjukkan keperdosan yang meluap-luap. Roma 7 ayat 13. Orang membenci, memberontak, membenci konsep dosa ini. Itu sebabnya mereka harus berada di bawah hukum. Mereka perlu diinsafkan akan dosa. Mereka perlu diterangi dalam pikiran tentang keadaan mereka saat ini. Oleh karena itu, khotbah tentang pertobatan dimulai dari akal dan pemahaman. Mengesampingkan akal dan hati berarti mengecualikan hukum juga. Dan itu adalah hal yang mengerikan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan hukum. Dan Tuhan memberikannya untuk tujuan yang sangat pasti ini. Ayub berkata, oleh sebab itu aku duduk dalam tebu dan afu. Ayub 42 ayat 6. Perhatikan juga ungkapan perasaan Daud yang dalam di Mazmur 51. Pikirkan juga perumpamaan Tuhan kita yang terkenal tentang orang Farisi dan pungut cukai. Tercatat bahwa pungut cukai ia memukul diri dan berkata, Lukas 18 ayat 13. Dia merasa tidak bisa melihat ke langit, tidak punya hak untuk berbicara, dan tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di kejauhan dan memukuli dadanya. Roma 7 ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dalam 2 Korintus 7 ayat 11, perasaan yang terlibat dalam pertobatan sejati dijelaskan dengan luar biasa. Tetapi Tuhan kita yang diberkati mengatakan semua ini dalam ucapan bahagia dari khotbah di bukit. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Mereka tidak hanya miskin dalam semangat, tetapi juga berduka cita. Bukankah ini sesuatu yang entah bagaimana kita abaikan? Seberapa sering Anda melihat orang-orang saat ini menderita karena dosa? Seberapa banyak dari para fotobat kita yang tahu tentang penderitaan jiwa? Seberapa sering kita melihat orang-orang dewasa ini menangis karena keyakinan akan dosa-dosa mereka? Berapa banyak orang yang Anda kenal yang meratapi sifat berdosa mereka? Bagaimana kita? Tetapi semua orang ini muncul di dalam Alkitab. Pertobatan melibatkan hati dan emosi. Ini bukan kesedihan yang berlalu. Ini bukan hanya keinginan sederhana. Tidak seperti itu. Pengoperasian hukum ini mengarah pada emosi yang mendalam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, intensitas ekspresi emosi akan berbeda-beda pada setiap orang. Kita semua berbeda secara emosional. Sama seperti kita berbeda dalam segala hal. Namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa elemen kuat yang disebut emosi ini harus selalu ada. Jika tidak ada emosi, itu bukanlah pertobatan sejati. Pikirkan himne hebat Charles Wesley, Jesus Love of My Soul. Jangan pernah kita lupa bahwa pemuda yang saleh, bermoral, dan religius inilah yang berkata, benar dan suci nama Tuhan, saya tidak adil, saya jelek dan penuh dosa. Anda merasakan emosi. Wesley juga tahu perasaan itu. Pasti ada semacam kesedihan dan ketakutan. Seperti yang Paulus katakan, duka cita menurut kehendak Allah. 2 Korintus 7 ayat 10. Emosi selalu campur tangan dalam pertobatan. Ketiga, pertobatan mencakup kemauan. Ini adalah fakta yang sangat penting. Seperti yang dikatakan Yesaya, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus meninggalkan. Itu bukan sekadar perasaan menyesal, tetapi sekadar mengenali dosa seseorang dan menjauh darinya. Jangan robek pakaianmu, tetapi hatimu, dan kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Lakukan sesuatu. Jika Anda telah mengenali dosa, hukum telah bekerja, hati Anda telah diubah, dan Anda telah berpikir, maka bertindaklah. Alangkah baiknya mengutip teks dari Joel 2 ketika berhadapan dengan emosi sebelumnya.
menjadi terlalu semangat adalah masalah kita orang Kristen. Kami tidak pernah melatapi natural dosa kami, dan kami tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Kita terlalu ringan. Itu masalah gereja. Namun Alkitab mendefinisikan pertobatan sebagai berduka-cita. Fakta ini membawa kita pada khotbah Yohanes Pembaptis yang dicatat dalam Lukas 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yohanes mengatakan sesuatu harus dilakukan. Dengarkan khotbah saya dan jangan hanya merasakan sesuatu, tetapi menghasilkan buah yang layak untuk pertobatan. Dia berbicara lebih detail nanti. Para wakilan rakyat datang dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lukas 3 ayat 10, 12, 14. Untuk ini, Yohanes memberikan jawaban yang sangat spesifik, yang patut dipertimbangkan dengan cermat. Yohanes berkata kepada orang banyak, jawabannya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kemudian para pemungut cukai juga datang dan menanyakan hal yang sama. Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Akhirnya tentara datang. Janganlah melampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kemauan harus campur tangan. Perumpamaan tentang 2 anak laki-laki dalam Matius 21 memiliki ajaran yang sama. Kata kemauan sebagai bagian penting dari pertobatan. Kemauan bekerja untuk mengubah kita dari yang salah menjadi benar. Misi Tuhan kita kepada Paulus dalam perjalanan ke Damaskus adalah untuk mengajar bangsa-bangsa lain untuk berbalik dari kegelapan kepada terang. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Tindakan adalah bagian penting. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika sekali lagi, bagaimana Anda dapat berpaling dari berhala kepada Allah dan melayani Allah yang hidup dan benar. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Ayat 1 ayat 9. Ini memberikan gambaran tentang seberapa luas tindakan pertobatan itu. Pertobatan melibatkan seluruh pribadi. Tapi kita juga perlu melihat prinsip keempat. Ini adalah masalah apa yang dihadapi oleh pertobatan. Di sini sekali lagi kita melihat luas pertobatan. Apa subjek pertobatan? Pertama adalah Tuhan sendiri. Pertobatan berarti memiliki pandangan yang berubah tentang Allah. Kita berpikir lagi. Kita dulu memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan. Dan sekarang kita memiliki pandangan yang berbeda. Betul sekali. Dan ia juga memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang orang. Subjek lainnya adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Kita tahu betapa hubungan ini harus berubah. Manusia duniawi berkata bahwa dia tidak perlu khawatir dengan Tuhan karena Tuhan adalah kasih. Mereka yang percaya akan keberadaan Tuhan meski sedikit mengatakan Tuhan adalah cinta, dan jika saya melakukan beberapa hal baik, semuanya akan baik-baik saja. Ketika orang bertobat, mereka memiliki cara berpikir yang benar-benar baru tentang hubungan ini. Mereka juga memiliki ide-ide baru tentang hidup itu sendiri, tujuannya, dan bagaimana menjalaninya. Dan perubahan besar terjadi dalam perspektif memandang kematian dan keabadian. Dengan kata lain, pertobatan tidak hanya mencakup seluruh pribadi, tetapi juga pandangan yang dimiliki orang tersebut tentang kehidupan ini dan semua hal yang bernilai dan menarik dalam kehidupan ini. Dalam asas kelima, kita hendaknya melihat dengan tepat kemana pengalaman pertobatan itu mengarah. Minta maaf.
Bagaimana saya tahu bahwa saya telah bertobat? Pertama-tama, pertobatan memerlukan perubahan pandangan dan pemikiran kita tentang Tuhan. Hanya ketika kita bertobat, kita benar-benar mengetahui kekudusan dan kebesaran Tuhan. Saat kita mengetahuinya, kita bertobat. Kita memiliki pendapat yang berbeda seperti ini. Secara alami, pandangan kita tentang Tuhan sepenuhnya salah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 14 ayat 1. Kalaupun ada orang yang mengaku percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya Tuhan mereka sendiri yang diciptakan dalam imajinasi mereka dengan memproyeksikan diri dan konsep mereka. Orang yang mengatakan, saya percaya pada Tuhan, tidak memiliki konsep tentang Tuhan. Pandangan mereka tentang Tuhan salah dan palsu. Mereka harus berubah total. Bukankah kita juga berada di jalur yang salah dalam hal ini? Apakah kita berjalan dalam takut akan Tuhan? Apakah kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang tahu tentang kebesaran Tuhan? Mereka yang mendekati Tuhan berjalan dengan hati-hati. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa orang percaya berjalan dalam takut akan Tuhan dan dalam penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Entah bagaimana tampaknya akhir-akhir ini sukacita Kristiani berarti tidak adanya rasa takut akan Tuhan sama sekali. Tetapi perjanjian baru memberitahu kita untuk melayani Tuhan dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 23. Karena Tuhan itu agung dan suci, betul sekali. Kita dapat bersukacita di dalam Tuhan dan berjalan dalam takut akan Tuhan pada saat yang sama. Ini bukan ketakutan yang ketakutan mengandung hukuman. 1 Yohanes 4 ayat 18. Itu bukan ketakutan yang menakutkan. Semakin dekat kita datang kepada Kristus dan Allah, dan semakin banyak Kristus terbentuk di dalam kita, semakin besar konsepsi kita tentang Allah. Dan konsep yang diperluas itu akan tercermin dalam kerendahan hati kita. Untuk beberapa alasan, perasaan tentang Tuhan sepertinya telah hilang dari kita. Kita terlalu sembrono dan dangkal. Kita berbicara tentang pertobatan dan lupa bahwa kita datang ke hadapan Allah yang kudus. Dengan cara ini, kita telah kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Dan akibatnya kita kehilangan rasa hormat terhadap kehidupan secara keseluruhan dan terhadap keadilan dan kebenaran Tuhan. Tetapi semua ini membawa kita pada pengetahuan tentang belas kasihan, kasih sayang, kebaikan dan cinta Tuhan. Hal-hal ini semua terikat bersama-sama. Orang Kristen tidak hanya mengetahui keadilan Tuhan, tetapi pada saat yang sama mereka mengetahui kasih Tuhan. Keadilan dan belas kasihan bertemu bersama. Itulah inti dari kekristenan. Hanya orang Kristen yang dapat berpegang pada keduanya sekaligus. Kami telah memperkenalkan dikotomi, artificial, dan palsu yang benar-benar tidak alkitabiah. Orang-orang begitu mementingkan penekanan pada kasih Tuhan sehingga mereka lupa bahwa keadilan Tuhan itu tiba. Di dalam Kristus keduanya bertemu bersama. Di kayu salib Kalvari keadilan dipenuhi sepenuhnya dan kasih melimpah. Tetapi pada saat yang sama, cinta Kristiani kepada Tuhan adalah cinta suci dan kegembiraan Kristiani adalah kegembiraan suci. Semuanya harus suci. Itulah pemikiran baru dan konsep baru tentang Tuhan yang dimiliki orang-orang yang bertobat ketika mereka sadar. Perubahan lainnya adalah ahli-ahli berpuas diri seperti sebelumnya. Mereka sekarang memiliki rasa bersalah dan tidak berharga.
Mereka memiliki perasaan bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan, dan itu belum semuanya. Mereka sadar akan kekotoran batin mereka, seperti yang dikatakan Daud dengan sangat mengagumkan dalam Mazmur 51, dan Paulus seperti yang ditunjukkannya dalam Roma 7. Aku lahir dalam kejahatan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, kamu ingin hati menjadi benar. Tolong bersihkan dosa-dosaku. Mazmur 51 ayat 5-7. Saya perlu dimandikan. Aku najis dan najis. Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Roma 7 ayat 18. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda menyadari hal ini? Tidak peduli bagaimana Anda menafsirkan Roma 7. Ayat ini menyatakan bahwa kita semua pernah merasakan hal ini pada suatu waktu. Ada pertanyaan, pernahkah Anda merasa kotor seperti ini sebelumnya? Apakah Anda cukup mengenal diri sendiri untuk menyadarinya? Pernahkah Anda menyadari bahwa tidak ada hal baik yang tinggal di dalam diri Anda? Charles Wesley menulis, saya hina dan penuh dosa. Semakin besar orang suci, semakin dalam mereka mengetahui fakta itu. Dengan kata lain, mereka bertobat lebih dalam. Mereka tahu bahwa hati mereka rusak dan ada kehinaan di dalam diri mereka sebagai akibat dari kejatuhan dan dosa asal. Selain semua itu, mereka mengetahui kelemahan dan ketidakberdayaan mereka sendiri. Mereka yang berpikir bahwa mereka dapat hidup berdasarkan khotbah di bukit dengan kekuatan mereka sendiri adalah orang yang bodoh. Tidak ada kata lain untuk menggambarkan mereka. Karena ayat pertama dari khotbah di bukit adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3. Orang-orang yang Alkitab bicarakan di sini adalah mereka yang menyadari bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perubahan apa lagi yang akan terjadi? Perspektif Anda tentang kehidupan dan kehidupan berubah. Mereka sekarang merasakan kebencian terhadap dosa. Mereka tidak hanya mengetahui perbuatan dosa mereka dan sifat dosa mereka, tetapi mereka membenci dosa itu sendiri. Mereka sangat membencinya karena seharusnya tidak pernah memasuki dunia ini. Namun di sisi lain, mereka merasakan keindahan kesucian, keindahan dan kesempurnaan kebenaran. Mereka melihat keindahan dan kemuliaan hukum suci Allah. Mereka tidak lagi membenci hal-hal ini. Mereka mengakui bahwa hukum Allah itu sempurna dan murni, kudus, adil, dan benar. Bagi mereka, hukum Allah tidak lagi berat. Mereka tidak mengatakan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang sempit. Mereka tidak berusaha untuk dekat dengan dunia. Mereka membenci segala sesuatu di dunia dan berharap untuk menjadi suci. Lalu apa akibat dari semua ini? Mari kita melingkas. Pertobatan harus menghasilkan kesedihan dan latapan atas dosa. Pertobatan termasuk membenci diri sendiri, kebencian terhadap natural dosa sendiri. Apakah kita benar-benar membenci diri kita sendiri? Dalam Roma 7 ayat 24, Paulus berkata, aku manusia celaka, pertobatan juga menyebabkan ketakutan. Ini karena kita telah berdosa terhadap Tuhan yang suci dan adil, Tuhan semesta alam dan hakim yang kekal. Kebencian terhadap diri sendiri yang kita miliki dalam terang keadilan dan kekudusan Allah menimbulkan keinginan akan keselamatan, yang pada gilirannya mendorong kita melakukan segala sesuatu untuk memungkinkan keselamatan. Mereka yang bertobat melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Anda mungkin membuat kesalahan untuk sementara saat melakukannya, tetapi ini adalah kesalahan yang bagus. Karena itu menunjukkan bahwa mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membebaskan diri. Lalu ada pengakuan dosa kepada Tuhan dan keinginan membalas untuk menyenangkan Tuhan.
Artinya mereka tidak hanya miskin dalam lo dan berkabung, tetapi juga berseru kepada Tuhan untuk belas kasihan. Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut lamamu yang besar. Mazmur 51 ayat 1. Tuhan kita mengungkapkannya dengan sempurna dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tuhan, kasihanilah aku karena aku orang berdosa. Itulah sikap orang yang bertobat. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain mengatakan itu saat ini. Mereka punya patah hati. Mereka mengenali semua itu. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayakan diri mereka pada belas kasihan Tuhan. Mereka tidak meminta apapun selain belas kasihan Tuhan. Dalam arti tertentu, itulah definisi pertobatan. Sekarang sebagai penutup, mari kita lihat sekilas perbedaan antara penyesalan dan pertobatan. Karena mereka bukan hal yang sama. Melalui penyesalan, Anda bisa sedih karena kegagalan atau marah pada diri sendiri karena melakukan hal-hal yang menurut Anda salah dan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Memang itu bahkan bisa melangkah lebih jauh dan termasuk ketakutan akan konsekuensinya. Jangan pernah lupa bahwa penyesalan bahkan bisa mengandung makna ini. Namun ini bukanlah duka cita menurut kehendak Allah yang Paulus bicarakan. Mari kita lihat lagi apa itu Paulus menulis. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengajarkan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kelinduhan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semua itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Anda melihat kailah perasaan dan emosi dalam kata-kata ini. Mereka melihatnya dengan hati mereka. Mereka merasakannya, mereka melakukan sesuatu. Jadi apa perbedaan antara pertobatan dan penyesalan? Pertobatan sejati tidak seperti penyesalan mencakup unsur-unsur ini. Pertobatan membuat kita merasa bahwa kita telah berdosa terhadap Allah, mendudukan Dia dan menyakiti Dia. Sekali lagi, pertobatan membuat kita merasa kotor dan sama sekali tidak layak. Pertobatan menuntun kita untuk mengatakan, aku benci dosa yang membuat Tuhan berduka. Dosa itu mengusir Tuhan dari hati saya. William Cooper. Pertobatan memberi kita hasrat dan tekad untuk menyingkirkan dosa. Kelinduan, aktivitas, semangat, dan hukuman yang dibicarakan Paulus adalah duka cita menurut kehendak Tuhan. Ini sekali lagi dapat diringkas sebagai salah satu sabda bahagia. Ini adalah ujian terakhir dari pertobatan sejati dan perbedaan terbesar antara penyesalan dan pertobatan. Benar bahwa pertobatan membuat kita lapar dan haus akan kebenaran. Pertobatan membuat kita rindu untuk menjadi seperti Kristus, menjadi semakin seperti Dia, menjadi benar, kudus, dan murni. Itu bukanlah sesuatu yang kita sesali hanya karena kita telah jatuh sekali lagi dan menderita serta putus asa karenanya. Tidak seperti itu. Penyesalan itu negatif, tetapi pertobatan itu aktif. Itulah pertobatan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 오늘 회개에 대해서 다시 한번 저희가 알게 되었습니다. 진정한 회개는 좀 애통하는 마음을 가진 것임을 제가 깨닫게 되었습니다. 우리가 회개를 너무 가볍게 생각하고 있지는 않습니까? 너무나 쉽게 생각하고 있지 않습니까?
하나님, 이 회개가 정말 깊은 의미를 담고 있음을 저희가 하여금 깨닫게 하여 주시옵소서. 멀리 서서 가슴을 치면서 자신은 죄인이라고 했던 그 세리와 같은 심령을 저희가 갖게 하여 주시옵소서. 교만하지 않도록 도와주시옵소서. 가볍지 않도록 도와주시옵소서. 저희 한 사람 한 사람 성도님도 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Saya minta doa bagi Bapak Marcel dan Ibu Jenny. Mereka adalah missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church adalah kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Ini penting waktu doa dan waktu perlenungan. Setiap hari kita harus berdoa dan setiap hari kita harus membaca Alkitab. Setiap hari Selasa ada pertemuan doa dari jam 7 sampai setengah 9. Ibu Yohana adalah pemimpin. Tolong datang, okay? Tolong hadir. Saya minta doa untuk KPKD, kursus bahasa Korea di Depok. Ibu Ratna Agung Liana Febrika adalah guru dan ada satu siswa Aji di tahap 1 dan 6 siswa di tahap 6. Tanggal 24 bulan Desember ini ada acara khusus dari kursus bahasa Korea Depok. Guru-guru dan siswa mereka akan memasak makanan dan akan membelikan kepada tetangga-tetangga kita. Tanggal 25 bulan Desember kita akan beribadah bersama secara offline. Dan saya minta performance untuk Bapak Marcel, Ibu Jenny, KPKD tahap 1, KPKD tahap 5, dan keluarga Ibu Yohana, keluarga Bapak Eresa, dan keluarga Pendeta Son, dan keluarga Ibu Evelyn, sekolah minggu, dan keluarga Bapak Hendra. Oke, kelompok 10 kelompok. Oke, baik. Oke, tolong mempersiapkan performance yang baik. Oke, tanggal 25 kita akan beribadah secara offline sebagai ibadah hari Natal. Oke, puji Tuhan. Dan tanggal tahun 2023 dari minggu pertama kita akan beribadah secara offline setiap minggu, okay? Setiap minggu. Baik, puji Tuhan, ini cukup. Dan doa Bapa kami, kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.